semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-54. Matius 26 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-54. Sebelum kita membaca, saya mau tanya, siapa yang di dalam hatimu yang paling dalam percaya bahwa Yesus merupakan teladan dan pola hidup kita? Coba tinggi-tinggi. Hanya yang sungguh-sungguh percaya. Karena saya tahu beberapa orang mungkin sukar untuk percaya. Tapi mari kita kembali kepada Yesus seperti Paulus berkata, aku hanya mau lihat satu dalam hidupmu, yaitu salibnya ada di antaramu. Nah sekarang mari kita lihat akan kisah ini. Sekarang saya mau tanya, hari ini kita merayakan suatu kekalahan atau kemenangan? Siapa yang berkata ini kekalahan yang kita peringati? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang berkata bahwa hari ini kita memperingati kemenangan yang luar biasa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke? Saya harap Anda mengerti yang engkau yakini. Dan mari kita lihat seperti apa kemenangan yang kita rayakan, yang kita peringati pada hari ini. Matius 26 ayat yang ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kalau Anda membaca ayat ini, jangan gambarkan hanya seorang yang tamak akan uang sampai rela menjual akan gurunya dan Tuhannya. Anda harus mengerti, firman berkata, setelah Yudas terima perjamuan yang terakhir dan dia meninggalkan ruangan itu, firman berkata dia kerasukan setan. Kalau Anda membaca kisah ini, saya minta Anda membayangkan seorang yang bukan hanya tamak akan harta, tetapi orang yang sekaligus kerasukan setan. Oke? Dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus berhadapan dengan salah seorang muridnya yang tamak akan harta dan sekaligus kerasukan setan. Dan dia membawa rombongan besar, bawa pentung, bawa pedang, bermaksud untuk menangkap Tuhan. Lihat pada ayat yang berikutnya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bahasa Inggrisnya, it must be so. Harus terjadi demikian. Jadi kalau kita membacakan kisah ini, dan hari ini kita peringati Jumat Agung, kita memperingati akan kematian Tuhan.
Tahukah Anda pada zaman dia hidup, salib merupakan simbol kekalahan, kematian yang paling hina yang pernah ditanggung oleh seseorang? Tapi hari ini dengan bangga anak Tuhan, gereja Tuhan memasang tanda salib di mana-mana, sebab kita mengerti salib bukan lagi simbol kekalahan, tapi salib simbol kemenangan. Lalu orang mengatakan, menghubungkan dengan, loh Pak, itu kan nanti pada akhirnya dia bangkit. Ya, justru itu yang saya mau katakan pada hari ini. Ada jenis kemenangan lain yang Anda harus mengerti. Kemenangan yang berbeda dengan apa yang banyak orang inginkan dalam hidupnya. Kita mungkin berharap bahwa pada waktu Yesus akan ditangkap, lalu kemudian datanglah 12 pasukan malaikat dan membantai semua yang menangkap dia. Lalu orang bertanya, mengapa tidak pada waktu itu dia tengking iblis yang merasuki Yudas, sehingga dia berteluk dan bertobat, menangis terseduh-seduh di Taman Getsemani. Bukankah itu sebuah pilihan yang bisa dia ambil? Kalau Tuhan berkata pada sangkamu, aku tidak bisa berseru kepada Bapa minta 12 pasukan malaikat, artinya dia berkata, kalau dia kerjakan itu akan terjadi. Dan dia mengerti Yudas kerasukan setan. Dia bisa tengking Yudas, dan kemudian Yudas sadar, dia bertobat, ditemplah dosanya, dia menangis, dan buyarlah semua orang yang mencoba menangkap dia. Tapi mengapa dengan semua kekuatan dan potensi yang dia punya, Tuhan tidak melakukan itu? Firman mengatakan dari mulut Yesus, harus terjadi demikian. It must be so. Di dalam kehidupan kita ada saat-saat di mana firman berkata harus terjadi demikian. Kalau sudah dia berkata harus terjadi demikian, Tuhan mau kita berubah konsepnya. Dari kemenangan yang kita pikirkan begitu perkasa kekuatan Tuhan, harus tiba-tiba kita mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Petrus sebelum Tuhan terangkat ke surga berkata, ketika engkau masih muda Petrus, engkau bisa pergi kemanapun engkau suka. Tapi kelak ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain membawa ke tempat yang tidak engkau sukai. Mengapa? It must be so. Harus terjadi demikian. Kekristenan mengajarkan dua macam kemenangan. Yang pertama, kemenangan mengatasi persoalan. Kemenangan mengatasi persoalan ekonomimu, penyakitmu, masalahmu, problemmu, utangmu, semua persoalan di dunia ini. Kemenangan seperti itu juga Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi ada saat tertentu dalam hidup kita harus terjadi demikian. It must be so. Dan kemenangan kedua berkata, apapun yang Tuhan tetapkan dalam hidupku, semuanya baik. Pak Ardian pernah cerita ke kita seorang pengacara dari Chicago bernama Horatio. Sekian abad yang lalu, ketika anak laki satu-satunya mati, real estate-nya terbakar habis, mereka akan pergi menghadiri kebaktian D.L. Moody di Eropa. Dia utus dulu istri dan 4 putrinya. Ketika di lautan Atlantik, dalam 12 menit kapal tabrakan dengan kapal Inggris. Dan kapalnya tenggelam, istrinya selamat, 4 putrinya semua mati sekejap dalam 12 menit. Saudara pasti berkata, apakah itu sebuah kekalahan, kekonyolan, atau nasib sial? Tapi pengacara ini, dia datang di tempat di mana kapal itu tenggelam dan menghabisi ke-4 putrinya, sekaligus menghabisi semua anak-anaknya. Dari titik dia melihat hancurnya keluarganya, keluar sebuah penyembahan yang berkata, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll.
Kalau damai datang dalam hidupku, atau kesusahan, penderitaan datang dalam hidupku, whatever my Lord, apapun yang jadi bagianku, undian yang jatuh kepadaku, you have taught me to say, engkau telah mengajari aku untuk berkata, it is well with my soul. Mengapa saya sampaikan pesan firman Tuhan ini? Saya tidak ingin melihat orang Kristen yang cengeng dan tidak tahan uji. Kita hidup dalam lingkup alam daerah yang begitu nyaman. Anda tidak hidup di Poso atau di Ambon. Engkau tidak juga tinggal di belahan-belahan lain di dunia, di Cina, di Timur Tengah, yang kekristenanmu harus engkau bayar dengan nyawamu. Tidak berarti bahwa kalau kita hidup nyaman seperti ini, inilah absolute truth dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran mutlaknya. Bahwa kemenangan hanya satu sisi. Waktu engkau diberkati, waktu duitmu banyak, waktu semuanya serba enak, engkau berkata, itulah kemenangan. Ketika penderitaan mulai melanda, engkau berkata, ini kekalahan. Kalau begitu, mengapa hari ini kita datang dan merayakan kemenangan? Yesus kalah dengan orang yang kerasukan setan pada waktu itu. Bukan karena dia tidak punya kuasa. Tapi firman berkata, it must be so. Harus terjadi demikian. Di dalam hidup kita, Anda dan saya harus belajar dua-duanya. Orang mengatakan, Pak, Yesus sudah bayar semuanya. Dia sudah bayar bagiannya. Ketika dia berkata sudah selesai, dia selesaikan bagiannya. Karena itu Paulus berkata, aku menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus bagi jemaatnya. Baca Alkitab dengan benar, saudara. Saya takut kalau kita dibawa ke arah yang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Saya takut jadi jemaat di tengah-tengah kita, orang-orang yang cengeng, yang tiap hari hanya expect duit. Saya tidak ingin Tuhan mendapati kita hanya seperti semangka yang segar sesaat, tapi tidak membawa efek apapun untuk kekuatan roh kita. Akan merupakan dosa besar kalau saya tidak sampaikan firman kebenaran utuh. Akan sangat merupakan dosa besar kalau saya hanya menina-bobokkan Anda dengan semua berita-berita berkat duit saja. Saya tahu uang penting. Bangunan ini dibangun juga membutuhkan uang besar. Tapi hidup Anda dan saya hanya sekian puluh tahun di dunia. Apa yang kemudian akan kau bawa ketika kau menghadap raja di atas segala raja? Saudara mengerti, saya tidak menentang kemakmuran, saya hidup dalam kemakmuran. Tapi saya tidak hidup untuk cari kemakmuran. Dan kemakmuran bukan standar tunggal apakah seseorang itu berkenan di hadapannya. Bahkan sangat mudah menyembah Tuhan, bersorak-sorai dan mengeluarkan banyak ide bluffing yang besar ketika engkau punya uang. Ketika habis semua kekayaanmu, apakah cintamu ke Tuhan tetap dan makin kuat atau tidak? It must be so. Ada saat-saat harus terjadi demikian. Bahkan pada waktu itu para murid yang menyertai Yesus sendiri tidak mengerti harus seperti itu. Itulah sebabnya mereka tercerai-berai. Tinggal cuma satu Yohanes yang menungguin dia sampai matinya di atas kayu salib. Yang lain semua bubar. Bahkan berita kebangkitan pun tetap membawa dua orang murid kembali ke Emmaus. Tetap mereka sudah dengar berita kebangkitan. Toh mereka tetap jalan ke Emmaus dan tidak mempercayainya. Kecewa di hatinya. Mengapa kecewa?
Sebab mereka tidak mendapatkan pengertian yang utuh kenapa Tuhan datang ke dunia. Ada jenis kemenangan yang berbeda. Coba buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 35 sampai 39. Roma 8, 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, perhatikan, di tengah-tengah dia habis sama sekali. Di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya orang Kristen pun menang atas ini. Tapi kita mencoba menghindarkan. Saya tahu arti sebuah kemenangan seperti yang banyak orang rindukan kok. Kemarin di airport Balikpapan sebelum kami balik ke Jakarta kemudian ke Semarang, saya makan siang dengan gembala gereja Betani yang menjadi host kami, tuan rumah kami waktu acara di Balikpapan hari Senin yang lalu. Saya ingin berterima kasih dengan saudara-saudara yang telah membantu doa kami. Dalam kesempatan berikutnya saya akan cerita banyak apa yang terjadi. Kami punya pasukan cilik 10 orang tiap hari peperangan rohani. 2 anak saya ikut di dalamnya. Dan mereka mulai dengar Tuhan bicara, mulai melihat sesuatu. Dan di atas awan, di atas kota Samarinda ada begitu banyak fenomena aneh. Itu awan bisa berubah-berubah dalam berbagai bentuk, saudara. Mentakjubkan. Ada teman yang fotografer yang sempat abadikan beberapa gambar. Ada orang Balikpapan yang datang ke Samarinda pada hari yang terakhir. Kota itu diguyur hujan lebat bahkan banjir. Dia berpikir Samarinda akan kena lagi. Begitu masuk kota itu terang benderang. Dia lihat pelangi begitu jelas. Dan yang dia cerita, dia berkata, dari jauh saya lihat ada sinar putih melingkar di atas gedung yang kami pakai. Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Hari pertama di Balikpapan, ketika acara berlangsung, roh Tuhan luar biasa lagi bekerja. Seseorang rebah, bam, dari tempat duduknya. Dari dia berdiri, dia bam, dia rebah. Dipikir apa yang terjadi, mereka bingung, diangkat, saudara. Salah seorang yang ngangkat mereka itu dokter. Dan ketika dibawa keluar, tiba-tiba dipegang nadinya, hilang, tidak ada sama sekali. Dicek beberapa kali, dia berkata, wah, lewat orang ini. Dokternya sepintas berkata, mati orang ini. Dia seorang pengusaha. Waktu mereka dengar mati, sembayang itu panitia, saudara. Di tengah-tengah kebaktian berlangsung. 15 menit kemudian, dia bangun. Dan dia berkata, dia mati. Rohnya keluar dari badan. Dibawa lorong yang gelap sekali. Dan dia tidak tahu kemana dia mau pergi. Sampai dia dengar orang-orang teriak panggil namanya. Dan seperti ada tangan tarik dia balik. Dan dimasukkan lagi ke badannya. Dan dia bangun. Bingung apa yang terjadi. Dia bertobat hari itu. Dan dia berkata, selama ini aku undur dari Tuhan. Dibawa kembali. Ada satu orang 15 menit mati. Bangun hari itu. Dan seperti itu.
Tapi kami tahu juga kemenangan yang lain. Ketika orang-orang harus tahan menghadapi banyak hal dalam hidupnya. Dan sepertinya Tuhan diam dan tidak berbuat apa-apa. Tapi cintanya ke Yesus tetap tidak geser. Satu hari, iblis datang ke Tuhan. Dan Tuhan begitu bangga dengan seseorang yang bernama Ayub. Siapa yang pernah dengar cerita Ayub? Coba angkat tangan dikit. Ya, pernah dengar cerita Ayub? Saya mau tanya, cerita Ayub cerita tentang kekalahan atau kemenangan? Siapa yang berkata kemenangan? Angkat tangan juga. Really? Anaknya mati semua dalam satu hari. Hartanya ludes habis dalam sekejap. Apakah itu sebuah kemenangan? Orang berkata, ya pada akhirnya kan dia luar biasa, oke. Tapi 10 anaknya tidak bangkit dari mati. Tetap mati. Anda masih berani berkata itu sebuah kemenangan? Saya beritahu, seharusnya memang begitu. Coba buka kitab Ayub sebentar. Ayub pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayub pasal pertama ayat yang ke-8 sampai 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan jawaban iblis. Iblis ngerti kelemahan kita. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan begitu bangga. Dia berkata kepada iblis, aku punya anak, namanya Ayub. Saleh, jujur. Yang puji Ayub bukan dirinya sendiri. Yang memuji Ayub, Tuhan sendiri. Saudara tahu iblisnya nyengir dan berkata begini, iyalah, duitnya banyak, istrinya memang gawat sih, anak-anaknya juga nggak terlalu rohani, tapi duitnya banyak. Apakah kalau dia tidak punya apa-apa, dia masih takut kepadamu? Jangan-jangan ketika dia tidak punya apa-apa, dia mengutuki engkau. Anda tahu iblis mau berkata begini, Tuhan, aku dengan segala hormat mau berkata, aku rasa engkau tidak punya anak, engkau hanya punya penjilat-penjilat yang hanya kuat kalau duitnya banyak, lemas dan tidak berdaya, dan bahkan mengutuki engkau kalau tidak punya apa-apa. Itu orang seperti itu datang kepadamu karena iming-imingan berkat, karena duit, karena materi. Bukan karena engkau sebagai pribadi, bukan. Coba kalau semuanya diambil dari hidupnya, seberapa dia tahan tetap mengasihi engkau
dan tidak mengutuki engkau. Tuhan ditantang begitu rupa. Tapi sebenarnya hati Tuhan juga pengen tahu loh saudara. Engkau cinta dia karena apa? Kalau semua yang selama ini engkau pegang tiba-tiba tidak ada lagi. Tuhan berkata, aku mau tahu. Apakah api di dalamnya buat aku tetap besar atau dia undur? Dari tahun ke tahun saya dengar orang berkata pada saya, Pak, saya mundur dulu ya dari pelayanan. Kenapa? Kondisi ekonomi saya lagi goncang, Pak. Oh, selalu begitu ekonominya goncang, yang dikorbankan pertama Tuhan. Apa bedanya dengan ketika engkau punya duit dan tidak punya duit? Justru itu kenyataan yang terjadi dari hari-hari ini. Waktu engkau tidak punya duit, engkau merasa tidak punya power kan? Tidak punya sesuatu yang engkau bisa banggakan sebagai bukti bahwa aku ini loh diberkati Tuhan. Dan iblis tahu persis hati banyak orang seperti itu. Kekuatannya bukan di hubungannya dengan Tuhan, kekuatannya di duitnya, di materi. Coba kalau itu diambil, apakah engkau masih cinta Yesusmu atau tidak? Coba ketika orang berkata nasibmu buruk terus, apakah tetap engkau bisa berkata aku cinta Yesus apapun yang terjadi? Engkau tidak bisa jawab kecuali firman berkata it must be so. Engkau alami sesuatu dan engkau buktikan. Dan Tuhan juga kepingin tahu. Dan dia berkata, oke, silakan. It must be so. Dan firman mengatakan, dalam sekejap semua yang dia punya habis. Tapi kalau Anda baca, hati Ayub tidak geser dari Tuhan. Dengar baik-baik saudara ya. Apa yang di dunia, jangan jadikan segala-galanya bagi hidupmu. Jangan engkau pernah berpikir uang membuat engkau bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan uang bisa membuat engkau melakukan yang Tuhan mau. Di dunia ini banyak orang bernama Donald Trump, Sultan Bolkiah. Siapa lagi yang berkaya Microsoft Word itu? Hah? Bill Gates, you name it, orang-orang kaya. Tidak satu pun dari mereka dengan uang mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Holy Stadium dibangun waktu kita tidak punya uang apa-apa. Nol dikas. Ini dibangun karena ketaatan. Uang datang sebagai akibat ketaatan kita. Bukan karena kita punya uang sehingga kita bisa taat. Ketaatan menghasilkan berkat keuangan. Jangan dibalik saudara. Jangan dibalik. So, kalau dibalik, Anda akan kejar uang dan Anda akan kejar uang dan Anda akan kejar uang dan materi. Dengan segala alasan. Sebetulnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin lihat hati kita melekat kepadanya. Dan hidup di dalam ketaatan. Sebab banyak hal bisa terjadi. Banyak hal bisa terjadi. Dan saya sudah lihat banyak orang justru bergeser hidupnya ketika dilimpahi dengan banyak hal. Saya berdoa kita punya pemahaman yang benar, saudara. Hati saya hancur hari-hari ini. Saya lihat orang berpikir ke arah yang keliru. Saya tidak ingin Anda jadi orang yang mengejar materi dan semua diukur dengan materi. Sebab orang-orang seperti itu, dengerin saya, dalam waktu tidak lama Anda akan diuji hatimu.
Kalau semua diambil dari hidupmu, Tuhan pengen lihat apakah engkau tetap cinta Dia atau tidak. Saya tahu kita memasuki masa yang makin lama makin tidak mudah. Tapi itu ujian buat hati kita masing-masing. Biarkan muncul orang-orang yang militan yang berkata, apapun yang terjadi, aku tetap melekatkan hatiku kepada Tuhan. Itu kekristenan yang sejati. Kalau engkau diberkati luar biasa, hatimu tidak goyah, tetap engkau cinta Dia. Engkau taat bukan karena engkau punya uang. Engkau melakukan yang Tuhan mau bukan karena uang, tapi karena hatimu. Saya berdoa kemenangan seperti yang diraih Yesus, yang berkata, kalau Tuhan berkata, it must be so. Dia berkata, amin Tuhan. Apapun yang jadi, jadi. Amen, saudara. Think about it. Biarkan kebaktian Jumat Agung ini mengingatkan kita kembali. Matius 6:33. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Bukan cari duit dulu, bukan cari materi dulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan pernah menyangka Holy Stadium ini diberikan buat kita karena kita punya uang. Kita tidak pernah punya uang itu. Tanya teman-teman yang dari awal ikut rundingan dengan arsiteknya. Waktu ditunjukkan berapa puluh miliar kita mesti beri, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tapi Anda tahu di luar sana, satu orang punya uang, mungkin bisa bangun dengan uangnya sendiri 2-3 Holy Stadium seperti ini. Tapi toh tidak kepada mereka Tuhan perintahkan membangun gedung ini. Kepada kita yang tadinya tidak punya apa-apa, ketaatan kita membawa berkat Tuhan turun. Bukan karena kita punya uang lalu kita bisa taat. Karena terlalu banyak orang punya uang, toh tidak pernah bisa taat dengan yang Tuhan perintahkan. Amen, saudara. Saya berdoa ini jadi kemenangan yang berbeda. Dan Tuhan pengen tahu, sungguhkah aku punya anak yang apapun terjadi tetap berkata, aku orang tuanya dan dia anakku. Dan Tuhan buktikan dalam hidup Ayub. Dia izinkan habis seperti itu. Hatinya tidak goyang dan tidak geser. Makin cinta kepada Tuhan dengan apapun yang diizinkan berlaku dalam hidupnya. Saya berdoa hari ini, biar Tuhan bangun iman kita dengan benar. Ngerti apa yang Dia mau. Selalu terbaik buat kita. Hadapi setiap ujian dalam hidupmu dengan tegar. Firman berkata yang penting ketabahan hati orang-orang kudus. Saudara akan lihat kemuliaannya dinyatakan. Amen. Mari berdiri sama-sama. Kami melayani di Balikpapan dan Samarinda. Saya harus berangkat Minggu siang. Sebagian teman sudah beberapa hari sebelumnya. Tapi Sabtu malam ada berita yang mengejutkan. Saya cerita apa adanya buat saudara. Kami dikabari dari Bandung, kondisi Pak Yusak kritis sekali. Bahkan Bu Yusak sudah nangis-nangis karena dipikir dalam 2 jam lah kurang lebih. Beliau sepertinya sudah tidak sadar. Kondisinya makin memburuk, ngedrop sekali. Semua keluarga sudah kumpul sembahyang dan tidak dapat apa-apa. Tapi satu hal yang kami pegang kuat, ketika beliau masih cukup sadar, dia berkata, apapun yang terjadi,
Kalimantan tidak boleh di-cancel dan dibatalkan. Dia berkata, tidak usah pedulikan saya. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Menyelesaikan tugas sampai akhir. Itu segala-galanya. Kami sembahyang. Saya tahu beberapa orang tidak punya pengalaman dunia roh seperti ini. Tapi kami yang berangkat, para pendoa, kami ngerti apa artinya itu. Perjuangan gila-gilaan. Mungkin nanti di TS soal saya baru bisa cerita utuh semuanya. Baik buat Anda mengerti. Sembayangin pengkingi. Saya ngerti Hengki ngalami sesuatu, warganya Thomas ngalami sesuatu. Sampai jam 11:30 saya doa dengan Thomas dan Ripka. 2 anak saya yang perempuan ikut sembayang kami. Tiba-tiba dia sadar. Minggu siang saya telepon ke Bandung, saya bicara dengan beliau. Sudah enggak ngomongnya, sudah pelo. Habis. Saudara pikir apa yang di hati itu enak? Ketika semuanya baik, sehat, oke. Tapi kalau orang yang kau kasih ngalami seperti itu, apa yang harus Anda buat? Kalau sudah begitu, Anda mau punya duit berapapun gak ada gunanya. Sudah antara dia dengan Tuhan saja. Dan kami ngerti satu hal. Kalau beliau ngucap sekali aja, Tuhan aku capek, aku mau pulang, dia pasti pulang. Itu hidup mati, saudara. Itu hidup mati. Krisisnya lewat memang. Bahkan hari Senin di balik papan, sempat dia membawa jemaat itu sembahyang, berdoa, masuk bahtera, memberkati mereka per telepon. Beliau sudah dioperasi. Tadi pagi saya diberi kabar semuanya oke. Bahkan sudah mulai jalan. Besar kemungkinan besok sudah keluar dari rumah sakit. Tuhan itu baik. Tapi kalau Anda melewati struggle-nya jam demi jam, tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Di situ saya lihat kualitas. Waktu orang ngalami terpuruk seperti itu. Anda tahu? Toh tidak semua orang yang pernah dekat dengan dia mendekat ketika beliau mengalami seperti itu. Toh orang yang dulu pernah selalu telepon minta tolong tanya ke suara Tuhan, menjauh dan berkata, habis manis sepah dibuang. Dengan Tuhan juga seringkali sama kan? Selama kita masih bisa get something, dapat sesuatu dari Tuhan, kita masih ngomongnya Tuhan, Tuhan. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba semuanya seperti membeku, frozen, diam? Apakah hatimu masih kepada Tuhan? Atau hatimu sebetulnya kepada dirimu sendiri? Kekristenan sedang dibawa untuk dilihat lagi. Apakah kita dibangun dengan fondasi yang benar atau tidak? Yohanes 3:16 mengajarkan Yesus mati buat kita. Tapi ada 1 Yohanes 3:16, kita mati untuk saudara-saudara kita yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah imanmu dibangun dengan dasar cintamu ke Tuhan, atau dibangun oleh karena duit, materi, berkat, di mana semua diukur dengan hal-hal seperti itu? Saya berdoa Tuhan beri anugerah buat kita untuk mengerti bahwa kemenangan bisa 2 sisi. Amen, saudara. Apapun itu, it is well
with my soul. Saya tahu ada orang karena kekurangan, karena tidak ngerti firman. Saya tahu, saya ngerti. Tapi ada orang-orang sudah melakukan semua yang harus dia lakukan. Dan toh kelihatannya tidak ada apa-apanya. Apakah engkau masih bisa berkata, apapun yang terjadi, aku mengasihi Yesus? Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Engkau meteraikan apa yang kami terima hari ini. Bahwa hati kami terus melekat hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain. Terima kasih Bapa. Apakah ada di sini pelajar, mahasiswa yang akan ujian dalam hari-hari mendatang ini? Coba angkat tangan tinggi-tinggi kalau ada. Alright. Bisa lebih tinggi lagi, lambaikan tanganmu supaya saya bisa lihat. Alright. Baik, Anda tetap angkat tangan di tempat masing-masing aja karena jumlahnya begitu banyak. Angkat tangan masing-masing. Yang lain ikut angkat tangan, kedangkan ke arah saudara-saudaramu yang akan ujian. Barang siapa kekurangan hikmat, kata firman Tuhan, adalah meminta kepadanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, saudara-saudara kami akan ujian, akan ulangan. Dalam nama Yesus, tambahi hikmat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, buat studi mereka berhasil, supaya jadi kesaksian bagi banyak orang. Kami tahu Kau berikan kemenangan yang utuh. Kemenangan yang utuh dalam hidup kami. Kami menang saat kami di bawah, kami menang saat kami di atas. Kami menang dalam keadaan apapun juga, dalam ujian ini juga. Berikan kemenangan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, kuatkan, teguhkan hati mereka. Apa yang sudah mereka pelajari, didengar selama ini, Tuhan akan memberkati sehingga jawaban-jawaban mereka juga membuat skor nilai mereka luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang ajaib, dan turunkan berkat-Mu sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya perhatikan baik-baik. Sebentar kita akan selesai. Tadi begitu kita mau mulai kebaktian ini, tadi Tuhan dari pagi berkata pada saya begini. Kita akan buat cara berbeda persembahan kita pada pagi hari ini. Di tiap sudut itu ada 2 kotak, nanti tolong akan digeser sesuai dengan kotak persembahan. Saya akan minta 4 pendeta kita akan bisa di masing-masing kotak itu. Saya bisa minta sebelah kiri ada Pak Mul dan Pak Yos, lalu Victor dan Hengki bisa di sebelah kanan. Bagian para pendeta ini hanya mengadangkan tangan memberkati. Tapi ini yang Tuhan perintahkan begini. 1 kalimat dia tunjukkan saya. Pecahkan narwastu. Pecahkan narwastu. Sebelum Tuhan disalib, ada seorang wanita yang memecahkan buli-buli narwastunya. Dia mengurapi untuk penguburan Tuhan. Hari ini Paskah, kita peringati penderitaan dan kematiannya. Anda sembahyang, narwastu yang Tuhan mau berapa? Masukkan di amplop. Dan saya mau Anda buat tindakan profetis. Ini caranya. Begitu kita akan doa penutup dulu sampai selesai. Sambil Anda keluar dan Anda tinggalkan gedung ini, sehingga tidak usah kembali ke kursi atau ke tempat dudukmu. Maaf, kursinya belum ada. Sedang dipesan, seharusnya Mei sebagian akan terpasang. Alright, ini yang saya mau Anda buat. Anda isi dengan narwastumu, seberapa Tuhan mau. Belajar taat. Kalau nggak taat, isinya air. Kalau Anda taat, narwastu beneran. Dan begitu Anda maju, jangan terlalu sopan masukkan begini. Nggak cukup pecah itu botolnya. Tahu yang Anda buat? Masuk, Anda ngomong dalam nama Yesus. Bam! Anda masukkan ke dalam kotak itu dengan sekeras Anda bisa. Jangan sampai tanganmu mukul kotaknya, itu kayu keras, saudara. Dengan iman, Anda bilang, dalam nama Yesus, Anda harus kerjakan dalam ketaatan. Berapa yang Tuhan minta pagi ini, masuk ada kencang, narwastu. Dan orang itu dan berkata, kemana Injil diberitakan, apa yang dibuat akan dikenang oleh, diberitakan kemana-mana. Amen. Nah hari ini, lakukan semua dengan iman. Semua angkat tangan, kita berdoa. Ada pengumuman Pak Ardian? Tidak ada. Kita akan selesai, saya akan doa penutup sekalian. Begitu Anda selesai, Anda siap dengan persembahan, selesai doa penutup,
Tolong bisa digeserkan dulu tempatnya, ditaruh di tempatnya supaya bisa minta pastoral yang saya tugaskan berjaga di kanan kiri. Bagian mereka hanya mengadangkan tangan, memberkati, turunkan berkat, hanya itu saja. Bagian Anda bawa narwastumu dan lemparkan dengan keras dan pecahkan itu. Dan biarkan semerbak di hadapan Tuhan. Mari semua kedangkan tangan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Sekarang Kau berbicara, Roh Kudus, berapa narwastu kami pagi ini. Kami ingin pecahkan buli-bulinya, biar semerbak di hadapan Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus, kami lakukan di dalam ketaatan narwastu kami. Dan kami percaya anugerah-Mu akan dinyatakan dengan luar biasa. Pagi ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh memperingati kematian Tuhan kami, tapi bukan hanya mati, tapi Dia bangkit kembali. Apa yang dulu jadi celaan dan kekalahan, kami tahu hari ini kemenangan sudah Engkau beri. Dan sebentar kami akan bawa narwastu kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Yang kami lakukan akan jadi semerbak yang harum di hadapan Tuhan. Kami pulang dengan penyertaan daripada-Mu, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang limpah dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Biar kami juga berkata seperti Paulus, kami rindu bersekutu, kenal Engkau, tapi juga bersekutu dalam penderitaan-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami umat yang militan dalam Engkau, bukan umat yang cengeng, umat yang militan dalam Engkau. Dan kami akan pulang, berikan anugerah damai Tuhan sepanjang hari ini, akhir pekan ini Engkau memberkati kami. Kebaktian besok dan minggu juga Engkau berkati. Kami merayakan kebangkitan Tuhan kami. Kami pulang dengan berkat yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau Anda siap, kawan musik. Kalau Anda siap, Anda boleh.